Lukas 5 ayat yang ke-1 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi kita melihat di sini Yesus mau mengajar banyak orang, dan dia waktu itu memilih perahu Simon untuk mengajar. Nah, tidak kebetulan Yesus memilih perahu Simon. Kita pun sama juga, kita bisa datang kepada Tuhan, bisa beribadah, bisa melayani karena Tuhan telah memilih kita. Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah, termasuk Yudas pun yang dipilih Tuhan tidak salah, tapi Yudasnya yang bandel. Kalau kita perhatikan, setiap kali Tuhan memberi kesempatan kepada Yudas untuk bertobat, bahkan sampai pada saat terakhir pun perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk bertobat, tetapi Yudasnya yang bandel. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Allah memilih kita tidak salah. Pilihan Allah itu tidak salah, dan bahkan kita harus bersyukur di antara sekian banyak engkau memilih aku, Tuhan. Terima kasih. Apakah Yesus tahu bahwa Simon tidak menangkap apa-apa semalaman? Tahu. Tapi kalau kita perhatikan, Yesus tahu masalah kita, walaupun sepertinya dia itu tidak peduli. Dia tidak bertanya, Simon gimana tangkapannya, kurang atau kayak gimana, nggak nanya. Malah kita perhatikan di sini ya, Lukas 5 ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Untuk apa? Untuk dipakai duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi di sini kita perhatikan bahwa Petrus sudah nggak dapat apa-apa, bukannya ditanyain, bukannya dibantu, ya malah Tuhan yang minta bantuan kepada Petrus. Dalam banyak hal di Alkitab, kasus yang semacam ini sering terjadi. Kita melihat contoh yang lain, yaitu janda di Sarfat. Elia waktu itu keadaannya Israel lagi kekeringan. Elia disuruh Tuhan pergi ke janda di Sarfat. Waktu itu kekeringan, dan Elia disuruh minta makanan kepada janda Sarfat. Padahal janda Sarfat ini sangat kekurangan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 katakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah.
buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Puji Tuhan, inilah prinsip yang sering dipakai Tuhan. Tuhan mau menolong kita, tapi sebelumnya Tuhan malah minta bantuan kepada kita sepertinya. Jadi di sini janda Sarfat ini harus punya iman. Dia harus memberi makanan kepada Elia, baru mujizat terjadi dalam dirinya. Kembali kita kepada Petrus. Sementara Yesus mengajar orang banyak, apakah pengajaran itu juga ditujukan kepada Petrus? Pada waktu Yesus mengajar orang banyak, benar-benar Yesus mengajar orang banyak. Yesus mengajar firman Tuhan secara umum, namun firman Tuhan yang secara umum itu diterjemahkan secara khusus oleh Roh Kudus sehingga menjadi pesan khusus kepada Petrus. Lukas 5 ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah ini, setelah selesai berbicara kepada umum, baru sekarang dia berbicara secara khusus kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi prinsip ini terjadi kepada kita pun. Setelah Tuhan berbicara secara umum, baru Tuhan berbicara secara kita pribadi. Simon ganti nama kita masing-masing. Setelah selesai Tuhan berbicara, maka Yesus berkata kepada kita masing-masing. Itulah pesan secara khusus. Saat berada di tempat yang dalam, Yesus berurusan pribadi dengan Simon. Dan kita juga harus memperhatikan apa yang Tuhan pesankan secara pribadi kepada kita. Jangan sampai pesan secara khusus tadi dinetralkan dengan suasana umum. Kadang-kadang Tuhan bicara secara khusus kepada kita, tapi teman-teman kita mengatakan, ayo kita pergi ke sini yuk. Menetralkan pesan khusus tadi. Nah jangan, kita harus berurusan sama Tuhan benar-benar secara pribadi. Kita ambil contoh yang lain. Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah Yesus tidak mengajar secara khusus kalian harus meminyakin kaki saya, nggak ada itu. Tetapi Maria yang mendengar pengajaran Yesus, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuh, apa yang harus dilakukan saya harus memberikan sesuatu kepada Tuhan, dan dia memberikan minyak narwastu yang murni. Itulah pesan secara khusus yang diterima oleh Maria. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk memberikan minyak narwastu, namun Maria menerima pesan khusus dalam dirinya untuk memberikan yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Kasus yang lain, Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah Yesus tidak mengajar secara khusus. Tuhan Yesus mengajar secara umum kepada semua orang. Tuhan Yesus mengajarkan ini dan itu, tetapi kepada Zakius secara khusus Tuhan templak dia. Itu rema khusus untuk dia. Dia harus mengembalikan apa yang dia peras kepada orang lain. Tidak ada yang menyuruh Zakius untuk melakukan itu, namun Roh Kudus menerjemahkan pengajaran Yesus menjadi rema dalam dirinya sebagai pesan khusus untuk Zakius. Nah, sekarang untuk kita, apa pesan khusus dari Tuhan untuk Anda masing-masing? Oke, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.